firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar, dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja, mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup, Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi, akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bumi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan.
Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesakkan mereka, supaya mereka merasakannya. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak, dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu, mereka tidak berbahagia, dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Terdengarlah suatu berita, bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara, untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yeremia 10. Tuhan Yesus memberkati. Perbandingan menyolok antara Allah dan berhala dipaparkan oleh Yeremia. Berhala terbuat dari bahan dasar kayu, sesuatu yang fana dan akan lapuk karena alam dan waktu. Ia dibentuk dan diperindah oleh tangan dan akal budi manusia. Ia tidak dapat menopang dirinya sendiri dan tidak dapat bertahan dalam goncangan jika tidak diperkuat oleh palu dan paku. Berhala itu tidak hidup, karena manusialah pencipta, sumber keberadaan dan penopang berhala. Siapa Allah? Tidak ada yang menyamainya dalam hal kebesaran dan keperkasaannya. Dialah Allah yang hidup, sumber dari segala sesuatu yang pernah ada, yang ada dan yang akan ada. Dialah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Kebesaran dan kemuliaan Allah disimpulkan di dalam ayat 12, yaitu dengan kekuatannya ia menjadikan langit dan bumi, dengan kebijaksanaannya ia menegakkan dunia, dan dengan akal budinya ia membentangkan langit. Apakah berhala mempunyai kekuatan, kebijaksanaan dan akal budi seperti Allah? Menyembah berhala merupakan lawan dari mengasihi Allah. Karenanya merupakan hal yang sangat penting bagi orang percaya untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjebak memberhalakan Mammon ataupun orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.